Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, jika pada video selanjutnya kita sudah membahas tentang beberapa syarat wajib sholat Jumat dan juga permasalahan terkait hal itu, pada video kali ini marilah kita ulas bersama dan kita kaji bersama tentang beberapa syarat sah sholat Jumat. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutu sholatil jumu'ati. Beberapa syarat sholat Jumat. Sitatun. Fa idza ikhtalla syartun minha lam tasihha 'alal mu'tamadi. Syarat sholat Jumat itu ada 6. Maka jika salah satu saja syarat ini tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya dianggap tidak sah menurut qaul mu'tamad. Al-awalu antuqoma fi khittatil baladi, ay antuqoma fi makanin la yajuzu fihi qasru sholati lil musafiri, ay dakhila umraniha aw suriha. Yang pertama, sholat Jumat didirikan di dalam batas suatu negara atau desa. Masih di dalam batas suatu desa. Yang dimaksud adalah dilaksanakan di tempat yang masih dalam jangkauan tidak boleh dikosor, atau dalam jarak yang tidak boleh dikosor, tidak boleh mengkosor sholat bagi orang yang musafir. Karena syarat bisa melakukan sholat kosor itu jika sudah melewati batas suatu desa. Yang dimaksud adalah lebih jelasnya masih di dalam keramaian suatu desa atau di dalam tembok beteng suatu desa. Asani antusolla jama'atan wa tajibul jama'atu fi raqatil ula ilal faroghi minasajati saniyah. Falau nawau al mufaraqata ba'daha wa akmaluha furada ila nihayatiha sahhatil jumu'atu. Yang kedua, dilakukan secara berjamaah. Wajib untuk berjamaah hanya di rakaat pertama saja sampai selesai dari sujud yang kedua. Jika para jamaah sholat Jumat niat memisahkan diri dari imam setelah sujud yang kedua pada rakaat pertama dan menyempurnakannya sendiri-sendiri sampai selesai, sholat Jumatnya atau hukum Jumatnya sudah dianggap sah. Asalisu antakunal jama'atu arba'ina ahroron dzukuron balighina mustautinina. Yang ketiga, jamaahnya sebanyak 40 orang. Di sini ada beberapa pendapat yang menyatakan perbedaan tentang hal itu. Waqtalafal ulama fil adadil ladzi tanaqidu bil jumu'atu ala arba'ata asyara qaulan. Perbedaan antara para ulama dalam hal hitungan atau jumlah jamaah sholat Jumat hingga menjadi sah itu sampai 14 qaul. Bahkan ada yang menyatakan wahidun wa huwa qaulu Ibnu Hazmin. Satu orang saja sudah dianggap Jumat. Ada yang mengatakan isnani kal jama'ati wa huwa qaulu Nakhai wa al-Zuhair. Dua orang seperti layaknya jamaah seperti biasa menurut Imam Nakhai. Isnani ma'al imam wa huwa qaulu Abi Yusufa wa Muhammad wal Lais.
Dua orang makmum, satu orang imam itu sudah cukup menurut Abi Yusuf, Muhammad, dan Lais. Yang keempat, salah satu ma'al imam, makmumnya 3, imamnya 1, 4 orang, yaitu menurut Abi Hanifata wa Sufyan as-Sauri, Imam Abi Hanifah dan Imam Sufyan Sauri. Sab'atun wa huwa qaulu Ikrimata, 7, yaitu qaul Ikrimah. Tis'atun wa huwa qaulu Rabi'ah, 9 menurut qaul Rabi'ah. Isna asyara ma'al imami wa huwa qaulu Malik wa Rabi'ah fi riwayatin. 12 makmum plus 1 imam menurut Imam Malik, Imam Rabi'ah, dan di dalam salah satu riwayat. Isna asyara ghairul imami wa huwa qaulu Ishaqo, ada yang mengatakan 12 selain imam, itu menurut qaul Ishaq. Ishruna wa huwa qaulu Malik min riwayat Ibni Habib, 20 menurut Imam Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Habib. Salasuna kadzalika, ada yang mengatakan 30. Arba'una mal imami wa huwa al-mu'tamadu fil mazhabi Syafi'i. Yang ke-11, 40 orang beserta imam, makmumnya 39 menurut mazhab yang kita gunakan, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Khamsuna wa huwa qaulu Ahmad bin Hambal fi riwayatin wa haqiyat an Amr bin Abdul Aziz. Yang ke-12, 50 orang, yaitu qaul Imam Ahmad bin Hambal dalam suatu riwayat, dan diceritakan bahwa itu dari Umar bin Abdul Aziz. Samanuna wa huwa qaulun hakahu al-Maruzi. Yang ke-13, samanuna wa huwa qaulun hakahu al-Maruzi, 80 orang bahkan, yaitu kaul yang diriwayatkan oleh Al-Maruzi. Terus yang terakhir, jam'un kasirun bi ghairi hasrin, ada yang mengatakan jamaah yang banyak, intinya banyak tanpa hitungan yang pasti. Itulah beberapa qaul yang menyatakan perbedaan hitungan jamaah sholat Jumat. Yang pasti kita gunakan menurut Imam Syafi'i adalah 40 orang yang merdeka, artinya bukan budak. Mereka semua juga laki-laki yang baligh dan menetap. Mereka semua adalah orang-orang yang menetap, tidak berpindah-pindah, bukan seorang musafir, bahkan juga bukan seorang yang mukim, yang masih memiliki tujuan untuk kembali ke tempat asalnya. Fa in naqasu ka'anin taqadha wudu'u ahadihim qabla salamihi batalatil jumu'atu wa bihadza yulghazu. Jika berkurang dari 40 orang ini, semisal wudu salah satu dari mereka itu batal sebelum salam, maka batallah pula jamaah Jumatnya. Maka ada sebuah teka-teki, yaitu di antara kami ada satu orang yang hadas di dalam masjid, namun hal itu membatalkan sholatnya orang yang sudah di rumah. Bagaimana bisa terjadi? Suratuhu ayakuna adadul musallina arba'ina ma'al imam wa yusallimu jami'an illa wahidan wa yastamiru fi tasyahudi ila ruju'ihim ila buyutihim summa yantaqidu wudu'uhu qabla salamihi wa tabtulu sholatuhu
fatabtulu bidzalika jum'atuhum hum fi buyutihim. Contohnya, hitungan orang yang berjamaah sholat Jumat 40 beserta imam. Mereka semua sudah salam kecuali satu orang. Maka orang tersebut masih dalam posisi tasyahud, sedangkan orang-orang yang lain itu sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Kemudian satu orang yang belum salam tersebut ternyata wudhunya batal sebelum ia salam. Maka otomatis sholatnya orang tersebut batal dan sholat jamaahnya orang-orang yang sudah kembali ke rumah juga dihukumi batal. Ar-rabi'u antakuna kulluha fi waqti zuhri ail khutbatani was sholati. Kalau syara'a fil hamdalati qabla dukhulil waqti lam tasihal jumu'atu. Yang keempat, semuanya dilakukan dalam waktu zuhur, yaitu yang dimaksud adalah 2 khutbah dan sholatnya. Jika seseorang imam memulai bacaan hamdalah, memulai khutbah, karena salah satu rukun khutbah, sebelum masuk waktu zuhur, maka tidak sah Jumatnya. Al-khamisu alla tasbiqa wala tuqarinaha jumu'atun fi zalikal baladi. Fala sabaqatha aw qaranatha jumu'atun fi zalikal baladi fi mahallin la yajuzu fi ta'dudul jumu'ati fal jumu'atu batilatun. Syarat sah yang kelima adalah tidak didahului atau tidak dibarengi jamaah Jumat yang lain dalam satu daerah, dalam satu desa. Jika didahului atau bareng bersamaan 2 Jumat sekaligus dalam satu desa, yang mana keadaannya masih tidak diperbolehkan untuk mengadakan 2 Jumatan pada desa tersebut, maka jamaah Jumatnya dianggap batal. Asadisu ayyataqaddama khutbatani sahihatani mutawaffiratun fihi masyurutu wal arkanu. Yang keenam, tentu saja sholat Jumatnya sah jika didahului 2 khutbah yang sempurna syarat-syarat dan rukunnya. Itulah beberapa syarat sah sholat Jumat. Jika ada pemahaman kami yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.